Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى وجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim, para kiai, wabil khusus Ketua PCNU Surabaya Dr. Kiai Haji Muhyiddin Zuhri, semoga Allah selalu menyehatkan beliau dan memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari sipil ataupun kepolisian dan militer, Masya Allah, ada yang dari Polri, ada yang dari TNI. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ihsan, segenap remaja Masjid Al-Ihsan, kawan-kawan dari Majelis Muhibbur Rasul, kawan-kawan dari Banser, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di halaman rumahnya Allah. Subhanallah, kalau kita menjadi tamunya seorang pejabat, sudah tentu kita bangga bisa menjadi tamu seorang pejabat. Nah, bagaimana pada malam hari ini kita menjadi tamu pencipta pejabat tersebut? Kita menjadi tamu yang menentukan orang menjadi pejabat. Kita menjadi tamu Malik Yaumiddin. Kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita pada malam hari ini menjadi hamba Allah yang berbangga terhadap diri kita sendiri. Sementara na'udzubillah, pada malam hari ini betapa banyak hamba Allah yang na'udzubillah berada di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rasulullah bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu daerah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu daerah adalah pasar, mall, dan kawan-kawannya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di rumah Allah dalam rangka memperingati suatu kejadian yang hebat. Kejadian ini sangat hebat. Kejadian ini sangat besar.
maka mau tidak mau manusia pasti membesarkan kejadian ini. Mau tidak mau umat Islam pasti mengagungkan kejadian ini. Mau tidak mau umat Islam pasti memperingati acara ini. Meskipun terkadang ada kawan-kawan kita satu agama, satu keyakinan, terkadang masih belum bisa untuk menghadiri acara seperti ini, nggak mau untuk hadir di acara seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua PCNU, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, yang senang dengan acara-acara seperti ini, yang terhibur dengan acara-acara seperti ini. Bahkan bukan hanya itu, dapat rahmat Allah. Bahkan kalau kita bubar dari acara pada malam hari ini, ada suara yang memanggil meskipun kita nggak mendengar. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir majelis zikir, majelis yang baik, maka setelah bubar dari majelis ada malaikat yang memanggil mereka, bubarlah kalian dari majelis ini dan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, kemaksiatan yang pernah kalian lakukan dibalik oleh Allah menjadi amal kebaikan dan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang hanya bisa dialami oleh Nabi Muhammad. Tidak bisa dialami oleh para malaikat, tidak bisa dialami oleh para rasul dan nabi. Padahal dulu Nabi Allah Adam tinggalnya di surga. Lama beliau tinggal di surga, dari belum punya istri sampai punya istri. Akan tetapi meskipun beliau tinggal di surga, beliau tidak bisa Isra wal Mi'raj. Nabi Allah Ibrahim memang bisa Isra, akan tetapi tidak bisa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj hanya bisa dialami satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya orang yang dicintai oleh Allah, junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang kejadian Isra wal Mi'raj itu dalam Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berupa cerita boleh, karena Al-Quran itu sepertiganya adalah cerita. Cerita para nabi, cerita para rasul, bahkan juga ceritanya orang soleh seperti Luqmanul Hakim. Bukan nabi beliau, bukan rasul, beliau hanyalah orang soleh. Lah kalau cerita orang soleh saja boleh, masa cerita tentang Nabi Muhammad tidak boleh? Maulid adalah cerita tentang junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah memulai cerita Isra itu dengan memuji dirinya sendiri. Kalau Allah muji diri sendiri pantes nggih. Kalau Allah muji diri sendiri pantes. Allah maha sempurna. Kalau kurangi, yang kula sareng jenengan memuji diri sendiri, oh jangan dulu. Kula sareng jenengan iki kathah kekurangannya, banyak kekurangannya. Meskipun kita nggak sadar, paling setidaknya kekurangan kita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, nggak punya kekuatan, sehingga disebutkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu. Maka Allah memulai, tadi disampaikan oleh Ketua Takmir, ayat tentang Isra
Dan kalau dalam Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm. Seharusnya kalau kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, siapapun yang baca, kita harus diam. Tadi masih banyak yang ngomong, meskipun yang baca bukan qari. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran di hadapan kita, sudah seharusnya kita ansit, kita diam dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Semoga kalian akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan bacaan Al-Quran dapat rahmat Allah. Maka orang yang gak mau dengarkan berarti na'udzubillahi min dzalik, dia gak mau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi disampaikan oleh Ketua Takmir, Subhanalladzi, Maha Suci Allah, alladzi yang asra, menjalankan. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya kejadian Isra wal Mi'raj itu karena keinginan Allah. Kalau keinginan Nabi Muhammad bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Dan kenapa Allah memulai dengan memuji diri sendiri? Karena memang pantas. Kalau kita membaca Maulid Diba, kalau kita baca Maulid Diba, tadi dibacakan, yang ngarang Maulid Diba itu namanya Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Saya sudah ziarah di makam beliau di Zabid, Yaman Utara itu 2 kali. Makamnya biasa saja, padahal luar biasa manfaatnya bagi umat Islam. Di situ disebutkan firman Allah, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh." Saya Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari 'arsy setelah mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum dingin tempat tidur Nabi Muhammad. Si anget tempat tidurnya, si anget. Kalau sarang jenengan kalau tilem pada malam ini bangun dari tidur, nek wong wono ayu iki tangi turu bengi jam piro? Jam piro? Jam 6. Jam 8. Apa dong mbek nggonku tanah merah kono, Pak? La ilaha. Kalau kita bangun sebelum subuh atau pas subuh, atau yang penting waktu subuh belum keluar, nek jam itu lah sholati usolli fardhu subhi wa duha, digabung lah. Kalau kita bangun tidur, coba dipegang bekas tempat tidurnya, hangat, karena berasal dari panas tubuh yang berpisah dari kita. Akan tetapi hangatnya nggak sampai lama, nggak sampai 1 menit. Kalau nggak percaya dibuktikan, saya sudah sering membuktikan. Nek hangatnya sampai setengah jam, Pak. Nek hangatnya sampai setengah jam, Bu, berarti ngisore ranjang sampai niku wonten kompore berarti. Nggih. Hangatnya nggak sampai 1 menit. Nah, ini Allah menyatakan, saya mengembalikan Nabi Muhammad dari 'arsy, meskipun nggak dikembalikan di tempat tidurnya, tapi Allah ingin menentukan, nanti ingin menyatakan waktunya itu hanya sedikit, sebentar, setilut. Qabla an yabrudal farsh, sebelum dingin, si hangat tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj yang luar biasa ini hanya beberapa detik saja. Tiap tahun diperingati, karena wono ayu tok, seluruh dunia diperingati, tiap tahun diperingati. Gak pernah kula jenengan mendapati spanduk peringatan Isra wal Mi'raj bagian terakhir. Gak tahu, nggih. Sebab subhanallah, setiap diperingati pasti ada ilmu baru. Setiap diperingati pasti ada kejadian yang baru kita dengarkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya sebentar, ternyata dalam kejadian tersebut terdapat banyak sekali kejadian, terdapat sekali banyak hikmah, terdapat banyak sekali manfaat, terutama bagi kita umat Islam. Dan juga yang menyatakan kejadian itu sebentar, ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nggih.
Kalau kejadian itu satu malam, niscaya Allah akan mengatakan lailatan, satu malam penuh. Tapi lailan qit'atun minal lail, sebagian dari malam. Dan juga di dalam hadis yang disampaikan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib. Sinten niku Ummu Hani? Dulure sinten? Dulure Sayyidina Ali, dulure Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dulure Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Ummu Hani niki putrinya Abi Thalib tadi sama-sama kita mendengarkan qasidahnya nggih. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Abu Thalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani sepupunya Nabi. Ummu Hani menyatakan malam Isra wal Mi'raj itu Rasulullah tidur di rumah saya dan kemudian sholat di akhir malam. Jadi Rasulullah belum diwajibkan sholat 5 waktu wes sholat. Maka ini ono wong Islam wes diwajibkan sholat 5 waktu gak sholat, iki sungguh naudzubillahi min dzalik. Rasulullah tuh malam Isra Mi'raj sholat akhir malam di rumah saya. Akhir malam bisa 1 jam sebelum subuh, bisa 2 jam, maksimal 3 jam sebelum subuh. Setelah itu beliau masuk kamarnya tidur. Tidak lama kemudian saya intip, wis hilang Rasulullah, wis gak ono. Maka saya mengumumkan kepada Bani Hashim, Muhammad hilang. Dicari-cari oleh Bani Hashim, yang ketemu pamannya Abbas di Bukit Abi Qubais. Ketika memanggil Muhammad, labbaik. Rasulullah menjawab, saya menjawab panggilanmu wahai paman. Enggak lama hilangnya, sebentar saja. Tapi Allah itu bisa memberikan berkah waktu. Sebenarnya Allah bisa menghentikan waktu. Nggih. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku telat. Bukan telat, beliau keluar rumah sebelum subuh. Tapi di tengah jalan beliau lihat ada orang tua jalan pelan-pelan. Maka Sayyidina Ali jalan di belakangnya pun pelan-pelan, nggak mau mendahului orang tua ini. Padahal kalau kita mau mendahului boleh, tapi izin sama orang tua tersebut. Pak, nyuwun sepurane Pak nggih, sampean kan sabar melakune nggih. Kula mendahului mboten napa-napa nggih. Yang penting izin, enggak apa-apa, itu adab. Tapi Sayyidina Ali enggak mau. Dia tetap menjaga akhlak, jalan pelan-pelan di belakang orang tua. Allah niku paling senang kepada hambanya yang berakhlak yang baik. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya, innama atqalu ma yuzalu fil mizan husnul khuluq. Sesungguhnya amal yang paling berat timbangannya di mizan nanti di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Siapapun kita sudah seharusnya kita punya akhlak yang baik. Rasulullah saja manusia yang termulia, akhlaknya sungguh luar biasa. Sehingga sampai-sampai Allah sendiri yang muji, bukan manusia. Kalau manusia yang muji, mungkin kadang-kadang mulutnya muji, hatinya berkata lain manusia. Betul. Kadang-kadang pujiannya pun tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau Allah yang muji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak azim, bukan hasanah. Akhlak yang agung, akhlak hasanah, akhlak yang baik itu terkandung di dalam akhlak yang agung. Akhlak Rasulullah jauh daripada akhlak hasanah. Akhlak beliau sangat agung, luar biasa. Karena Allah senang sama akhlaknya Sayyidina Ali, padahal keluar sebelum subuh di masjid Rasulullah adzan. Kemudian qomat. Rasulullah mulai jadi imam salat. Sayyidina Ali sih pelaku. Karena ngarepe wong tua ini pelan-pelan. Karena Allah melihat akhlak yang baik dari Sayyidina Ali, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, kembangkan sayapmu.
Satu sayap di atas punggung Nabi Muhammad ketika sedang merukuk, menahan beliau bangun dari rukuk, yaitu i'tidal. Satu sayap taruh di matahari untuk menghentikan waktu. Allah yang nyiptakno waktu. Allah bisa menghentikan waktu. Dilakukan oleh Sayyidina Jibril. Ketika sampai depan masjid, nggak taunya orang tua itu belok kiri, nggak mlebu masjid. Iya. Padha mbek sing seliwar-seliwar ket mau iki, ono sepeda motor, ono motor, nggak mlebu. Ya opo ya? Padahal katanya Rasulullah, majelis seperti ini adalah taman surga. Pitor paling motone nggih. Gak ketok paling. Nauzubillah. Ternyata si orang tua ini orang tua Yahudi, ya gak ngamuk Sayyidina Ali. Gak ngomong, oh dasar Yahudi. Gak ngomong, oh nek ero iki Yahudi tak tendang. Loh, gak ono. Karena memang akhlak itu bukan hanya kepada sesama muslim. Kita orang Islam harus bisa menunjukkan akhlak Islam bahkan kepada non muslim. Supaya mereka tahu agama Islam ini, Rasulullah sendiri mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama Islam ini adalah akhlak yang baik. Maka kalau kita seorang muslim yang baik, kita pun memiliki akhlak yang baik. Ada seorang ulama besar namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ini keliling dunia. Dakwah sampai Amerika, Inggris, Jerman. Nek awakku lah Jerman jejer kauman nggih. Bangil. Dakwahnya keliling dunia. Ketika masuk Denmark, Habib Ali itu ketemu sama wanita yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Itu seorang wanita. Wanita ini melihat Habib Ali di bandara, banyak pengikutnya. Wanita ini bilang sama yang ikut Habib Ali, boleh nggak saya bicara sama orang itu? Padahal Habib Ali berewoke Masya Allah. Pulau sing berewoke sakmene ae wis kadang-kadang wong wedi. Wah, iki teroris ini. Terus bahan wong gak ngerti ya. Ojo ngamuk be wong sing gak ngerti. Nggih. Dituakno sing gak ngerti. Saya wau dokternya mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Nggih. Rasulullah juga gitu. Oh gak ngerti nyawati Rasulullah, gak didoakno elek be Rasulullah, malah didoakno dapat hidayah. Malah didoakno supaya diampuni perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakno tak doakno kok mate kecelakaan lho yo kowe. Niru sinten sampean? Senes niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Disampaikan ke Habib Ali, Habib ini wanita yang buat karikatur Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad. Pingin bicara sama jenengan, boleh? Wanita tersebut ketika diizinkan, bingung wanita tadi. Ya Habib, wong Islam sak dunia ngamuk di aku, gara-gara aku gawe karikatur Nabi Muhammad. Kok sampai nggak ngamuk di aku? Senyum Habib Ali. Jawabnya mbek senyum. Memang wongnya ganteng Habib Ali, Masya Allah. Tukur. Senyum. Karena kamu nggak tahu siapa Nabi saya, Nabi Muhammad. Kalau kamu tahu siapa Nabi saya, Nabi Muhammad, niscaya kamu akan memuji Nabi saya, Nabi Muhammad. Niscaya kamu akan mengagungkan Nabi saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wong gak aru ya cok diamui. Jadi anak wong ngeritik Islam, anak wong menjelekkan, memang betul harus ada pembelaan. Ketika di Gresik ada pabrik yang buat sandal, di bawahnya Qul huwallahu ahad, sudah diproses, sudah dihukum Pak ya, sudah dihukum malah. Memang harus kita bela. Ini menghina ayat Al-Quran, menghina kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada itu. Kalau kita tidak protes minimal dengan hati, maka disebutkan oleh Rasulullah, orang yang nggak nahi mungkar minimal dengan hatinya, berarti orang itu nggak punya iman. Nauzubillahi min dzalik. Tapi seperti tadi, ya Haji Muhyiddin didoakan.
Didoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Berkat doanya Nabi, banyak orang Yahudi masuk Islam. Berkat doanya Nabi, banyak pembesar-pembesar Quraisy, termasuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab, masuk Islam itu berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena akhlak Sayyidina Ali ini, Allah senang sama akhlak Sayyidina Ali. Allah menghentikan waktu, sehingga ketika Sayyidina Ali masuk masjid, takbir Allahu Akbar, beliau rukuk, beliau bersyukur kepada Allah mendapatkan rakaat bersama Rasulullah. Beliau dalam rukuknya mengucapkan Alhamdulillah. Dulu di awal-awal Islam, berdiri dari rukuk itu takbirnya ya Allahu Akbar, zikirnya ya Allahu Akbar. Tapi semenjak Sayyidina Ali, dia alhamdulillah bisa mendapatkan rakaat sama Rasulullah, kemudian dalam rukuknya mengucapkan Alhamdulillah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan, "Sami'allahu liman hamidah." Allah mendengar orang yang memujinya. Semenjak saat itu berdiri dari rukuk, zikirnya adalah Sami'allahu liman hamidah. Ini orang ngomong Allahu Akbar, oh bid'ah. Lah batal salat sampean. Nggih. Ojo terobsesi bid'ah, nggih. Nabi Muhammad gak tahu bid'ah wong. Tidak pernah ada riwayat Rasulullah membid'ahkan orang. Berarti kalau sampean membid'ahkan orang itu sudah bid'ah. Nggih. Rasulullah nggak tahu sahabat-sahabatnya di Mekah gaya rebana, itu nggak tahu. Dan Rasulullah sendiri gak tahu ngukur rebana, gak tahu. Ketika sampai di Madinah, disambut sama rebana. Ini rebana ini apa cilik ini? Rebana yang nyambut Rasulullah itu kuat deh. Mbah buyute rebana ini. Disambut Talal badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kau Rasulullah di atas untanya ngomong, bid'ah sampai bid'ah. Kau ngomong lewat perumahan Bani Najjar, perempuan-perempuan dari Bani Najjar pun memegang rebana dan berqasidah, nahnu banatun min Bani Najjar ya habadha Muhammadan minjar. Kami anak-anak perempuan dari Bani Najjar mengharapkan Nabi Muhammad tinggal bersama kami. Rasulullah justru menjawab, wallahu ya'lam anni uhibbukum. Allah itu tahu saya cinta kepada kalian. Walakinnahu ma'mur, tapi onta ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah ngomong bid'ah sampean gaya rebana bid'ah. La ilaha illallah. Jangan sampai terobsesi dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu seperti katakan tadi, semoga yang didoakan oleh Kiai Haji Muhyiddin dikabulkan oleh Allah, Surabaya bebas miras, amin ya rabbal. Nek majelis iki sing disugukno dadi minuman biasa tapi bir. Nah, iki baru bid'ah. Betul. Bid'ah itu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita tadi menunjukkan bahwasanya bisa saja Allah menghentikan waktu. Bisa saja Allah menentukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya dalam 0 detik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu. Nah, terkadang zaman sekarang orang ini membatasi kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Ada orang nggak percaya yang namanya waliullah. Nggak percaya manusia bisa terbang. Lo saat ini ono wong nggak terbang ijenan, terbang ambil 100 wong numpak pesawat. Iya, terbang nak Mekah. Bertanya, oh dulu ada wali, Mbah Sunan Ampel misalnya, haji padahal ada di Surabaya. Gak percaya. Oh, masa manusia bisa terbang? Loh, ini pesawat itu buatannya wong Islam. Buatannya wong kafir. Wong kafir bisa menerbangkan orang. Loh, mosok Allah gak iso.
Saking ngobloke wong ya. Wong iku belajare nak pondok STN, nggih. ST Sekolah Tinggi Menur, nggih. Alhamdulillah. Diomongkan ada orang bisa jalan di atas air. Oh, gak ono wong iso mlaku nak apa? Nak banyu gak ono. Lho sakniki ono jembatan Suramadu, nggih. Numpak motor kula jenengan iki. Numpak motor melewati air. Lho ya apa? Iki padahal cuma buatan manusia yang dikasih ilmu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita membatasi kekuasaan Allah. Kita lihat di perjalanan Isra wal Mi'raj ini Allah menunjukkan sedikit kekuasaannya. Ini kekuasaanku yang sedikit baru. Belum kekuasaan yang lain yang sangat besar. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab kaum-kaum yang terdahulu. Menunjukkan kekuasaannya, bisa dibalik. Ada sekelompok kaum yang dibinasakan dengan suara yang keras. Kaum Nabi Allah Nuh dibinasakan dengan banjir bandang. Karena Nabi mereka berdoa kepada Allah. Dan Allah kalau sudah Nabi yang berdoa, karena setiap Rasul itu diberi satu doa yang dikabulkan oleh Allah, gak bakal ditolak oleh Allah. Kalau sudah dipakai doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali junjungan kulon jenengan Nabi Muhammad, doa yang dikabulkan oleh Allah disimpan oleh Rasulullah, nggak dipergunakan di dunia, dipergunakan di akhirat sebagai syafaat bagi umatnya. Alhamdulillah. Dan Rasulullah sebagai panutan bagi umat ini memberikan panutan yang luar biasa. Ojo diduakno elek, ojo diduakno binasa. Siapa tahu ketika kita doa pas itu dikabulkan doa kita oleh Allah. Doakno sing apik. Rasulullah nggak pernah doakan jelek orang. Bahkan Rasulullah mendoakan Abu Jahal. Abu Jahal didoakan oleh Rasulullah. Tapi doanya nggak melebu. Sebab ketika rahmat itu akan masuk ke tubuhnya Abu Jahal, tangannya Abu Jahal bersilang seperti ini. Jari-jarinya bersilang. Nah, ini menolak rahmat Allah. Ini disebut zikirnya syaitan. Kecuali dalam wudhu disunahkan. Di luar wudhu jangan sampai tangan kita ini bersilang. Rahmat itu aslinya mau masuk ke tubuh Abu Jahal gak jadi. Masuk ke tubuhnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ihda Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, Amr ibn al-Hakam Abu Jahal atau Umar ibn al-Khattab. Aslinya rahmat Allah itu mau turun ke Abu Jahal. Loh, sampai Abu Jahal pun yang Rasulullah mengatakan Abu Jahal itu Fir'aun umat saya. Musuh besar Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Saya didoakan dengan doa yang baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di umat ini pewaris Nabi Muhammad itu gak tahu doa elek. Seperti tadi, Masya Allah, Ketua PCNU di doa sing apik. Moga-moga dapat hidayah. Nggih. Nek sing liyane kan doane ana tambahane. Moga-moga dapat hidayah atau mati cepet. Oh ya opo. Tak usah ditambahi doanya. Doa yang bagus, doa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa Allah tidak mengatakan bi habibihi, kekasihnya? Karena Rasulullah adalah Habibullah. Segenap ahli tafsir mereka mengatakan karena Rasulullah sudah betul-betul mencapai puncak tingkat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjalani perjalanan Isra wal Mi'raj. Nggak sembarangan orang. Rasul banyak. Pinten jumlah Rasul? Jumlah Nabi dulu pinten? Nabi 124.000. Dan dari 124.000 itu ada 313 Rasul. Dan yang memang wajib diketahui oleh kita adalah 25. Lo 313 kalau sing iso Isra wal Mi'raj. Kenapa? Belum mencapai tingkat penghambaan yang tertinggi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mencapai tingkat penghambaan tertinggi ndak bakal doakno elek. Karena Allah sendiri nggak bakal mendoakan jelek kepada hambanya.
Allah itu membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu, membuka pintu taubat selebar-lebarnya di malam hari untuk mengampuni mereka yang bermaksiat di pagi hari. Dan Allah pun membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya di pagi hari bagi yang bermaksiat di malam sebelumnya. Subhanallah. Maka hamba yang betul-betul mencapai tingkat penghambaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala gak bakal duakno elek kepada manusia yang lain. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, lailat minal masjidil haram, setarnya dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Iki nek diceritakno kabeh Isra wal Mi'raj, wah luar biasa iki. Gak cukup sampai jam 12 nggih. Nah, sampai jam 12 kira-kira kiat jenengan iki. Kuat? Kuat, Pak? Aku sing gak kuat, Pak. Pinter sampean. Wong sampean ngurung-ngono tok, sing ngomong iki, Pak. Iso pencuwun iki. Disingkat. Nggih, kejadian-kejadian yang penting aja yang akan kita bahas. Semuanya penting, tapi ada kejadian-kejadian yang saya rasa, menurut saya pantas untuk kita bahas pada malam hari ini. Berkaitan sama tadi yang dikatakan oleh Ketua PJME. Di dalam Isra, Rasulullah mendapati 3 panggilan, kanan, kiri, ngarep. Yang kanan memanggil Muhammad, Muhammad anzirni arju, Muhammad, Muhammad tunggu aku, saya mohon kepadamu. Rasulullah nggak menjawab panggilannya, tanya kepada Jibril, Jibril sinten ini? Yang memanggil kaulan ini sinten? Innahu Yahudi ya Rasulullah, lau ajabta nida'ahu latawahhadat ummatuk. Dia adalah Yahudi ya Rasulullah. Seandainya engkau menjawab panggilannya, umatmu bakal jadi Yahudi. Ini satu, disimpan poinnya. Yang kedua, dari sebelah kiri ada panggilan Muhammad, Muhammad anzirni arjuk. Lawan Yahudi Nasara nyeluk Rasulullah ku Muhammad tok. Kalau jenengan sebagai umatnya ojo nyeluk Nabi dengan Muhammad tok. Apa bedanya di Yahudi dan Nasara? Nauzubillahi. Saya cuma nyampaikan aja, nggih. Muhammad tunggu aku, saya mohon kepadamu. Rasulullah nggak jawab, tanya sama Jibril, siapa itu? Nasara. Lau ajabta nida'ahu latanassarat ummatuk, kalau engkau menjawab panggilannya, umatmu bakal jadi Nasara. Panggilan ketiga dari depan, wanita tua renta, wis tua nemen wisan, pakai perhiasan yang sangat banyak. Manggil Muhammad, Muhammad anzirni arju, wahai Nabi Muhammad, tunggu aku mohon kepadamu. Enggak jawab, tanya sama Jibril, siapa itu wanita? Innaha dunya ya Rasulullah. Wanita itu adalah dunia. Memang dunia ini nanti di hari kiamat akan diwujudkan oleh Allah menjadi wanita tua renta. Dan Rasulullah mengatakan, nanti kalau di hari kiamat Allah akan memerintahkan dunia yang berupa wanita tua renta tersebut, wahai dunia, bawa dirimu dan para penyembahmu masuk ke neraka, wahai dunia. Maka dunia pun berjalan diikuti oleh banyak orang, kata Rasulullah, dibawa oleh dunia untuk masuk ke neraka Allah. Semoga kita dan keluarga kita selamat, amin ya rabbal alamin. Innaha dunya, wanita tua renta itu dunia. Wa ma umur dunya illa ka umri hadzal ajuz. Tidaklah umur dunia kecuali umur seperti umur wanita ini. Wis tuwek. Dunia niki wis tuwek. Nemen. Tua bangka. Lau ajabta nida'aha, kalau engkau menjawab panggilannya wahai Nabi Muhammad, umatmu akan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini 3 poin kita bahas malam ini. Nek cukup waktu ini bahas ini. Rasulullah nggak menjawab panggilan Yahudi, Nasara dan dunia. Tapi kenyataannya umatnya sekarang ya Allah. Nauzubillahi, termasuk minuman keras tadi. Minuman keras itu propaganda Yahudi Nasara untuk merusak pemuda-pemuda Islam. Karena Indonesia ini 80% Islam. Sampai sekarang alhamdulillah presidennya se-Islam. Lah kalau nanti semua pemudanya rusak,
pemimpin yang akan datang, naudzubillah min dzalik, bisa-bisa bukan orang Islam. Kalau yang memimpin orang Islam, Indonesia akan damai, akan tenang, nggak akan ada konflik, nggak akan ada pertentangan. Karena Islam bisa toleransi kepada yang lain, tapi yang lain belum tentu. Nah ini tujuan mereka, merusak pemuda. Karena syababul yawm ra'isul ghad. Pemuda zaman sekarang kelak akan menjadi pemimpin. Kayak tadi disampaikan oleh Kiai Haji Muhiddin, anggota dewan sekarang, anggota dewan sekarang dulunya para pemuda juga. Mungkin karena dulu guru pondok sholawatan, kurang pembelaannya terhadap agama. Seharusnya begitu mendapatkan, wah, ini dari NU, kepingin Surabaya bebas miras, ayo didukung. Seharusnya kayak ngono, yang dukung kita doakan tambah sugih, amin. Yang dukung kita doakan masuk swarga, amin. Saya nggak dukung di dua lo dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Ambil ono plus wae, ono plus wae dari dia ojo dipilih ojo dipilih lo kok milih sing kaya ngono, milih sing liyane kok, milih sing bisa kita harapkan untuk membantu kita. Sebab yang namanya miras disebut ummul khaba'ith, sumbernya semua kesalahan, sumbernya semua keburukan itu miras. Jangankan kita, dulu ada cerita namanya Barsisoh, padahal ini ahli ibadah itu, masya Allah. Ono wong sing kene ireng terus dianggap ahli ibadah, itu paling Barsisoh saawake kabeh ireng paling. Ibadah tok luar biasa. Gak metu kamar itu bertahun-tahun Barsisoh. Kalau jenengan gak metu kamar sak dino, waduh, gak mangan ya. Luar biasa ibadahnya si Barsisoh. Yang namanya setan, iblis, nggak mau ini. Oh ini ahli ibadah ini bakal menyeret orang masuk surga. Ya apa caranya tak seret lebih rokok. Dipengaruhi oleh iblis. Iblis berwujud manusia. Iblis ini ibadah di sebelahnya Barsisoh. Barsisoh ini sholat orang istirahat. Iblis gak istirahat. Barsisoh poso seorang buka nih. Iblis gak buka. Poso terus. Memang iblis gak mangan gak turun. Ya. Iblis ku gak mangan gak turun. Sampai Barsisoh ini tangi turun, iblis sholat. Tangi mana? Sholat. Wah luar biasa itu wong ini. Maka ditanya oleh Barsisoh, wahai saudaraku, saya ini terkenal sebagai ahli ibadah, tapi yo ibadahku gak koyo jenengan ini, masya Allah, kalau istirahat. Apa yang membuat jenengan ini ibadah semangat luar biasa seperti ini? Wis melebu warai iblis. Wis melebu ini. Aku ibadah koyo gini karena aku ini pernah maksiat. Iya. Pernah maksiat kemudian tobat, nyesel atas kemaksiatan tersebut, membuat aku memiliki semangat yang luar biasa dalam ibadah. Wah, aku yo gelem. Nah, wis mlebu wae. Apa sih kemaksiatan yang bisa tak lakukan? Membunuh orang. Oh, gak iso. Aku nyembelih kambing wae gak iso wae Barsisoh. Yang kedua apa? Memperkosa, berzina. Wah, gak iso berzina. Gak iso. Wis ketanya iblis, sing paling ringan ae. Apa? Minum minuman keras. Minum miras. Iki sing paling ringan. Iki iso aku. Tapi aku lah terkenal ahli ibadah. Nek aku mlebu kafe, kayak zaman sakniki nek ono kiai mlebu kafe, waduh, kaya opo ini? Nggih. Kaya opo ini? Nggih. La ilaha. Tapi aku lah terkenal ahli ibadah, nek mlebu kafe yo gak cocok. Wis ta, tenang wae iblis. Aku iki rono kafe sing sepi. Jenenge iblis ngerti ya. Aja iblis apa PP wae ngerti nggih. Ono sebelah hutan di kaum iblis. Ayo. Ditelok sepi karena wong memang. Terus iblis itu memang punya kekuatan bisa nurunkan hujan. Wis sepi hutan. Cocok ngombe. Mane sampai mabuk Barsisoh. Ketika mabuk Barsisoh
kalau orang mabuk itu namanya hilang akal. Sehingga dalam hukum fikih, orang yang hilang akal karena mabuk atau tidur, nah itu, karena mabuk atau tidur, wudunya batal. Wong hilang akal, ya gak sadar terhadap apa yang dilakukan. Hati-hati, ini juga pernah terjadi di Tuban. 3 orang mabuk membunuh Habib Alwi, gitu. Membunuh Habib Alwi. Salah satunya dari, ya, na'udzubillahi, gara-gara mabuk dipukuli Habib Alwi sampai mati. Semuanya, bahkan Bupati Tuban sendiri mengatakan Habib Alwi guru saya. Taruh ini dihukum apa ini? Semua Bupati Tuban waktu itu minta dihukum mati. Nah ini gara-gara mabuk. Hati-hati. Si Iblis ngomong sama Barsusa, wahai Barsusa, lihat yang jual, yang punya kafe ini wong wedok rondo. Ayo tak bantu perkosaan. Karena hilang akal perkosa. Setelah diperkosa, kesadarannya mulai ada si Barsusa. Dibisiki lagi oleh Iblis, wahai Barsusa, perempuan ini kalau kamu biarkan hidup, dia akan cerita sama orang kampung, saya sudah diperkosa sama Barsusa. Lalu terus apa? Paten oleh, dipateni. Ketika si Barsusa membunuh si perempuan tersebut, Iblis memanggil semua orang kampung dan mereka semua menyaksikan Barsusa membunuh seorang wanita. Bayangkan, pertama gak gelem mateni wong, gak gelem berzina, tapi gara-gara mabuk semuanya dilakukan. Ini karena memang mabuk itu sangat parah sekali. Disebut ummul khaba'ith. Sumbernya semua kesalahan, sumbernya semua kemaksiatan, sumbernya semua perbuatan buruk. Sehingga karena di kalangan Bani Israel itu kalau membunuh harus hukum mati, hukum matinya disalib. Disalib, gak dikai mangan, gak dikai ngombe, sampai mati. Hukumnya seperti itu. Ketika disalib, si Barsusa ini nangis, nyesel. Karena dia memang cuma hanya ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Maka daripada itu penting kita ini punya ilmu, gak hanya ibadah toh. Kita lihat, yang namanya malaikat itu ahli ibadah luar biasa. Kenapa disuruh sujud oleh Allah kepada Adam? Karena Adam orang yang berilmu. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada semua hambanya, orang yang berilmu itu jauh lebih mulia daripada ahli ibadah, bahkan malaikat. Apalagi cuma ahli ibadah biasa, gitu. Bahwa terkadang orang yang cuma ibadah toh, dia akan terkena penyakit sombong, merasa dirinya adalah orang yang paling baik. Aku lah sholat tahajud, aku lah sholat duha, aku lah gitu. Aku lah ini sendiri. Gitu. Nah si Barsusa sudah 3 hari 3 malam disalib, lemes. Si Iblis datang. Pertama si Barsusa ngomong, a'udzubillah minnak, aku sungguh berlindung kepada Allah dari kamu. Si Iblis ngomong, Barsusa, saya yang menyebabkan kamu seperti ini. Cuma saya yang bisa membantu kamu, membebaskan kamu. Dipengaruhi lagi sama Iblis. Oh ya wes, tolongin aku kok. Gelem tak tolong? Iya. Kalau kamu gelem tak tolong, katanya Iblis, sembahlah aku, jangan sembah Allah. Ketika si Barsusa menunduk dalam rangka menyembah Iblis, sudah dihukumi murtad dalam syariat Islam, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, mati kafir gara-gara miras. Padahal ini ahli ibadah. Apa maning sih gak tahu ibadah teler ya boy. La ilaha illallah. Ini Rasulullah nggak menjawab panggilan Yahudi dan Nasrani. Sekarang miras ini menjadi laku di Indonesia, kebanyakan yang beli adalah orang Islam. Saya ini sering ke Manado. Manado memang identik dengan daerah Nasrani. Padahal di kota Manado itu hampir sama kalau di kotanya. Kalau di provinsi Sulawesi Utara memang mereka 60%. Umat Islam hanya 40%. Tapi memang syiar-syiar mereka itu sudah nampak. Di pesawat saja kita akan kelihatan salib-salib besar di Bukit Manado. Saya masuk Manado dalam setahun 2-3 kali. Ini setiap tahun pasti ke Manado. Nah, suatu saat sebelah saya ini pendeta. Ditelok aku lak sarungan, gitu. Numpak pesawat sarungan. Sampai ustadz ya.
Ya kira-kira begitu. Saya pendeta. Oh, nggih, ono kelambi ireng, ono putih ini nak gini ya. Memang pendeta lah ngono nggih. Oh iya, saya tahu dari pakainya sampai. Dia bilang, Ustaz, saya mau tanya. Menurut orang Islam, miras itu kan haram. Iya. Tapi kenyataannya di Indonesia yang paling banyak minum minuman keras itu orang Islam. Dan dia bilang lagi, kami ini orang Nasrani, kalau minum minuman keras itu sak gelas toh, wong Islam sak kerat. Orang gini, ya gara-gara sampean ini, guru ini lah sampean lah ya. Cuman wong Islam ikut bablasan ini. Memang murid lebih parah dari guru itu pantas tak bilang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya sampean sak gelas, muridnya sak kerat. Nah, mudah-mudahan nek sampean gak ngombe wong Islam gak ngombe maneh. Saya tak belo wong Islam ini. Padahal dalam hati ya leres sampean iki apa? Dulur-dulurku iki sing la ini. La ilaha illallah. Mereka yang punya miras itu mereka. Enggak ono sing duwe pabrik miras haji enggak ono. Meskipun sing duwe kafe haji ono, nggih. Meskipun sing dodolan miras haji ku ono. La ilaha illallah. Bahkan kadang-kadang gara-gara miras polri mau nggak haji. Haji miras itu jenenge. La ilaha illallah. Nah ini Rasulullah nggak menjawab panggilan Yahudi dan Nasrani. Sekarang umatnya, wah, di banyak umat Islam yang bangga iso melok kehidupan modern. Padahal itu gaya hidupnya Yahudi dan bertentangan sama apa yang kita minta dalam sholat. Wah, nek sholat lah boco Al-Fatihah sakarep pun baca bismillah, nggak baca bismillah itu cuman khilafiyah furu'iyah, gak membatalkan sholat. Ojo bingung, wong nggak baca bismillah ojo bingung, wong baca bismillah yo alhamdulillah. Nek luwe lengkap kan alhamdulillah, koyok motor luwe lengkap kan luwe seneng. Tapi motor misalnya nggon spione ono tapi sepeda gak ono, ya selamat ke operasi polisi gitu. Iya Pak, yang penting pangkone ono. Iya. Tapi yo gak sempurna motornya jenenge. Ya wis kok ngono. Nggih. Sing penting tetap motor. Sing penting tetap melaku. Nah, di dalam Al-Fatihah pasti kula jenengan itu minta kepada Allah, ihdinas siratal, berikanlah kami petunjuk jalan yang sinten? Siratal ladzina an'amta, jalan orang yang kau beri nikmat. Di ayat yang lain dijelaskan siapa yang diberi nikmat oleh Allah, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para aulia Allah, para syuhada dan para salihin. Terus kita sambung, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa maghdubi alaihim? Yahudi, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dalam Fatihah kita ini minta. Dan juga jangan kau mudahkan kami mengikuti jalannya orang yang sesat, yaitu Nasara. Dalam Fatihah minimal kalau jenengan ini ping 17 Al-Fatihah dalam sehari semalam. Kalau sing kurang toko 17 berarti gak sholat lah. Nggih. Subuh loro, zuhur papat. Nggih, asar papat. Fatihahku di semua rakaat, gak rakaat pertama loro tok. Nah terus sing ketelu kepapat bojo apa? Nggih. Terus kok bojo komik ya. Bojo Al-Fatihah sedaya. Nah ini kita minta dalam sholat setiap hari 17 kali. Ya Allah, jangan mudahkan kami mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara. Loh, prakteknya kok siji? Dalam praktek yang merayakan malam tahun baru, kebanyakan orang Islam. Anaknya sampean ini Pak, ya. Seminggu sebelum malam tahun baru kenal pote wis, wah, nggak kenal pote truk, ya. La ilaha illallah. Kebanyakan orang Islam. Yo sakno nggih. Kesian. Coba deh malam tahun baru sholawatan. Nek Surabaya itu ono sholawatan nang ndi? Nakodikal. Melok nakodikal. Sholawatan nggih. Supaya jauh dari mengikuti jalannya Yahudi
dan Nasara. Memang Yahudi dan Nasara itu pintar mengemas, dikemas dengan baik sehingga orang Islam itu nggak sadar kalau mereka itu sudah mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasara. Maaf, iki kuabe iki. Apa iki? Android ya. Orang Islam lebih banyak waktunya sama Android daripada Al-Quran. Betul? Pinter Yahudi dan Nasara itu. Ya apa caranya orang Islam itu gak maca Al-Quran? Dikei acara televisi sing waduh, toko jam 11 viral wisan. Sampai bengi Efsun dan Bahar. Supaya orang Islam itu motone nak TV. Nek perlu nek dirinya masak, ibu-ibu ini motornya ditinggal. La ilaha illallah. Saya kurang dikai komputer, internet, arek-arek dikai PS, ya. Saya kurang mana? Android, dikai program-program, wah. Supaya orang Islam itu ono Facebook, ya, ono BBM, ono WhatsApp dan lain sebagainya. Supaya orang Islam ini waktunya nggak ada untuk ibadah. Apa hadir majelis malam iki wae. Waduh, ya aku hadir ketinggalan khatmah gula. Bu. Alhamdulillah panjenengan luweh mengutamakan di sini nggih. Alhamdulillah. Niki pinter Yahudi dan Nasara. Sehingga kalau sedikit demi sedikit seperti sampai kepada Rasulullah, wallahi la taba'tum sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu. Demi Allah kata Rasulullah, kalian akan mengikuti gaya hidup orang yang sebelum kalian. Disebut oleh Rasulullah akan mengikuti gaya hidup orang yang sebelum kalian, setapak demi setapak, sampai-sampai ketika mereka masuk ke jurang biawa, ke lubang biawa, kalian akan ikut juga memasukinya kata Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Katanya para sahabat. Apakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Faman? Jadi Rasulullah sudah memprediksi. Bukan prediksi, Rasulullah itu tahu. Rasulullah itu punya ilmu awalina wal akhirin. Tahu nanti di akhir zaman, terutama di zaman kita ini, akan banyak umat yang mengikuti jalan hidup Yahudi dan Nasara. Saat ini nyata wong Islam, wong Yahudi tatuan, yo melok tatuan. Yahudi Nasara lanange anting-antingan, yo melok anting-anting. Padahal di Amerika, Pak. Nah Amerika, nek wong lanang anting-antingan, itu berarti jeruk mangan jeruk. Wong lanang seneng di wong lah, itu tandanya. Nah Indonesia waduh tambah digawe. Malah gawe gear sepeda motor ya. La ilaha. Itu saya paling nemen wong ini. Diikuti semuanya. Sampai sekarang ada perempuan-perempuan, wah, ya apa wong wedok iki? Wong wedok lah pasti kepengin ayu. Sampeyan ki ayu, Bu. Sampeyan ki ayu, nek ganteng ya lanang iki. Iya, Bu. Ya apa caranya wong wedok iki supaya tetap pede dengan keayuannya? Dikei tato alis, dikei tato bibir, kabeh ditato. Padahal dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah yang mentato dan yang ditato. Nah selama tato itu ada berarti sampai tetap dalam laknat Allah, gak iso mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali sing tobat. Ya Allah aku no tato aku tobat. Nek wis tobat insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih diikuti sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, lho saniki kata. Nggih. Kata wono lompat dari gunung melo wong Islam. Apa jenenge? Bajing jen niku ya, lompat dari gunung. Ono kegiatan iki melo wong Islam, la ilaha illallah. Bahkan seperti katanya pendeta tadi, kami ini orang Nasrani nek ngombe cuma sak gelas, wong Islam sak kerat. Malah luwih parah daripada Yahudi dan Nasara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari hadirin hadirat, lewat majelis seperti ini majelis sebagaimana dikatakan tadi oleh Kiai Muhyiddin, ini majelis yang akan membentengi akidah kita menjadi akidah Ahlus Sunnah wal, membentengi agama kita
sehingga tetap dalam agama Islam. Karena dalam majelis ini kita dapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat itu masuk dalam tubuh kita, masuk dalam hati kita, maka kita ini akan menjadi orang yang cinta taat dan benci maksiat. Kita akan menjadi orang yang selalu sadar, selalu mikir, aku ini bakal mati. Opo sing tak gawa na alam kubur. Tapi bukannya kita nggak ngikuti gaya hidup Yahudi dan Nasoro terus ngamuk-ngamuk di Yahudi dan Nasoro. Ojo, Rasulullah nggak tahu ngamuk. Bahkan ada Yahudi mati. Orang Yahudi mati dibawa mengkoncong-koncoi di hadapan Rasulullah. Rasulullah ngadeg. Rasulullah, ini jenazahnya Yahudi, saya mati kiyo Yahudi. Iya, saya bukan menghormati agamanya, tapi saya menghormati dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nangis Rasulullah, ya Rasulullah, ini Yahudi wis bano mati dalam keadaan Yahudi. Ya, terus tumpas ya Rasulullah. Maksudnya ngono ya. Ojo dipikirno ya Rasulullah. Rasulullah ngomong apa? Nafsun tafallatat min yadi ila nari jahannam. Satu jiwa lolos dari tanganku masuk ke neraka jahanam. Disayangkan oleh Rasulullah matinya dalam keadaan kafir. Itu disayangkan Rasulullah. Apa gak mlebu Islam? Mati dalam keadaan Islam iso mlebu swarga. Ada Yahudi yang benci be Rasulullah. Tiap hari naruh duri di jalannya Rasulullah, pagi sore. Sehingga Rasulullah keluar rumah itu harus bersihkan jalan dari duri. Baru bisa jalan, saking katai duri itu. Pulang pun begitu, nggak bisa masuk rumah kecuali harus bersihkan duri. Suatu saat Rasulullah buka pintu rumahnya, gak ono duri itu, bersih. Mulai ya gak ono bersih. Hari kedua gak ono maneh, mulai gak ono maneh. Hari ketiga gak ono, ditakoki mbek Rasulullah. Sinten sing biasae menebarkan duri di depan rumah saya? Dia adalah pemuda Yahudi ya Rasulullah. Rumahnya tidak jauh dari rumahmu ya Rasulullah. Sekarang dia sakit, makanya tidak bisa meletakkan duri. Coba kalau jenengan ono wong sing suka ganggu kemudian loro. Kapok. Walat. Aku diganggu, ya. La ilaha. Mana rumahnya kata Rasulullah? Itu ya Rasulullah. Tunjukkan, ditunjukno. Iki omah ya Rasulullah. Tok 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 melebu Rasulullah. Diizinkan sama bapaknya Yahudi. Singkat cerita berada di kamarnya si pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi tadi melihat Rasulullah yang masuk langsung buang muka. Benci dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Orang benci dengan Nabi Muhammad karena didoktrin oleh golongan mereka. Muhammad ini jahat. Foto, wong sakniki ya diwar. Islam itu teroris. Ketemu wong Islam apa maneh sing jenggotan wedi. Padahal kita jenggotan ini karena ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih cuma siji-siji tok melok sunnah, alhamdulillah. Rasulullah bilang, begitu pemuda Yahudi balikkan wajah, wahai pemuda Yahudi, saya diberitahu engkaulah yang biasa meletakkan duri-duri di depan rumah saya. Iya, opo? Loro maya, iya. Tahukah kamu, ketika saya membersihkan duri dari jalan dari duri yang kau letakkan tersebut, saya dapat pahala dari Allah. Sudah 3 hari ini engkau menghalangi pahala tersebut. Aku ini rindu sama duri-durimu. Waduh, diganggu rindu. Pemuda Yahudi itu sampai dalam hatinya, ya apa ya wong iki yo? Diganggu malah gelem diganggu. Nek gak diganggu rindu malah. Maka berbalik. Begitu Rasulullah melihat pemuda ini sudah mulai respon, Rasulullah wis ndelok di atas kepala pemuda itu wis ana malaikat Israil. Sampai mati pemuda itu. Wahai pemuda, aslim taslam. Masuklah ke dalam agama Islam, kamu akan selamat. Jadi dulu Bapaknya melihat akhlak Nabi luar biasa langsung ngomong, Ati' Abul Qasim, patuhilah Abul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Pemuda tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dalam keadaan Islam. Satu-satunya sahabat yang nggak pernah sholat tapi mlebu swarga. Disebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dari rumah itu senyumnya mengambang, senangnya luar biasa. Berhasil menyelamatkan satu pemuda dari siksa neraka Allah. Iki Islam. Meskipun kita nggak mengikuti gaya hidup mereka, nggak boleh kita benci kepada mereka. Malah seharusnya kita sayang kepada mereka. Sakno. Iki enggak. Dodolan soto nak Lamongan, ditekani wong, ayo. Daripada sampai dodolan soto, sampai jihad wae nak Bali, ngebom nak Bali. Wah, mati yake. Wah, jihad. Allahu Akbar. Waduh. Seandainya boleh ada peraturan Pak yang ngomong Allahu Akbar seperti itu, teroris ngomong di pengadilan, kita pilih tak terpilih. Itu bukan meninggikan Allah, dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir kata-katanya Allah Akbar bagian dari jihad. Dia jahat, bukan jihad. Dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dia malah menodai tuntunan Nabi Muhammad dan mengatakan ini tuntunan Nabi Muhammad. Bukan. Anda sudah menyimpang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyayangkan orang kafir mati dalam keadaan kafir. Kenapa kok Anda berlomba-lomba membunuhi orang kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebagaimana dikatakan oleh Kiai Muhyiddin tadi, karena kurang, benteng itu kurang, akidah ahli sunnah wal jamaah kurang, sehingga mudah dipengaruhi oleh aliran lain. Nggih, celono wae wis siji. Nggih, celono wae wis siji. Gak ono Rasulullah salat celono cingkrang, gak ono. Sampeyan salat celono cingkrang ku ya bid'ah. Gak tahu Rasulullah sholat celono cing Surabaya gak banjir ya. Ya iku lulusan STM kok sekolah tinggi. Menur guru ni sampel murid ya sen. Naudzubillahi min dzalik. Sing sering jerit-jerit ku lak wong sampel ya. Bera, kafir, syirik. Oh, padha wong sampel ya. La ilaha itu aja kore itu. Nah di sini kita harus betul-betul mengerti. Tekoni ngerti ke nek teko majelis, nggih. Makanya kalau ada majelis itu jangan sampai males. Ya Allah, ndak nonton Fatmagul seminggu sekali gak apa-apa nggih. Meni yo ngerti maneh ceritane ya apa, sebab ceritanya bersambung ku Fatmagul. Nggih, Bu. Aku ya nonton Fatmagul kok naon aku. Ngocohi bojoku, Bu. Kok gak iso nonton sing liyane, Bu. Remote dicekel ning bojoku ya apa? Nggih. Apa njaluk remote lak tukaran lah. Nggih. Terus nyala wae wis. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, panggilan terakhir dunia. Rasulullah enggak jawab. Lah kok sekarang umatnya naudzubillah. Gara-gara dunia banyak yang enggak sholat, betul? Gara-gara pekerjaan banyak enggak sholat. Gara-gara pekerjaan banyak nggak puasa. Mari ini bulan Ramadan ini awan-awan sepeda motor balpul. Jenenge satpam, jenenge Muhammad. Ini bukan Muhammad tak poso. La ilaha illallah. Bengi-bengi sahur, isu-isu kerja mampir sarapan. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal dunia ini nggak ada harganya di mata Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafirun syurbata ma." Seandainya dunia ini harganya sama di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka orang kafir nggak diberi seteguk air oleh Allah. Kalau dunia ini harganya sama dengan satu sayap, orang kafir nggak dikasih dunia sama Allah. Anak wono ayu iki satu sayap nyawa piro harganya? Piro? Saki lo gak ono sing delok, betul? Nah ini kalau harganya sama dengan satu sayap, berarti satu sayap nyamuk ini lebih mulia di sisi Allah daripada dunia seisinya. Nah iki wong Islam gara-gara dunia gak ibadah. Padahal sholat jauh lebih mulia daripada dunia. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah.
Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh bisa diniatkan usolli sunnatal fajri setelah adzan subuh. Nggih. Bisa diniatkan usolli qabliyatas subhi, sama saja. Yang penting 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia seisinya di mata Allah. Lah sing sunnah wae lebih baik dari dunia seisinya. Opo maning sing wae? Opo maning sholat subuh? Opo maning puasa di bulan Ramadan? Opo maning zakat? Ini kadang-kadang disebut zakat 2,5 kilo, metune ya 2,5 kilo. Tak gelem lebih gak apa-apa nggih. 2,5 kilo ditokno 3 kilo, lebih bagus. 2,5 kilo ditokno sak luwih apik. Setiap satu orang sak. Wah, masya Allah. Nggak bakal ada fakir miskin. Nah ini kebanyakan gara-gara dunia sekarang, naudzubillah. Kita pernah dengar di Surabaya ini ada berita anak ngorok bapaknya gara-gara nggak dikasih duit. Naudzubillahi min dzalik. Ada anak SMP mau bunuh diri gara-gara nggak dikasih duit sama orang tuanya. Gara-gara dunia. Saudara kles sama saudara, orang tua mukuli anak memperkarakan orang tua gara-gara dunia. Wong tuane sik urip njaluk warisan anak itu. La ilaha illallah. Ini gara-gara dunia. Karena memang dunia sifatnya sudah disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'un. Tidaklah kehidupan dunia kecuali harta yang menipu. Karena memang dunia ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menipu manusia. Karena sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, hati-hati. Warai pang Nabi apa? Waspadalah. Dunia ini punya kemampuan luar biasa. Bisa nipu kula jenengan. Kadang-kadang penceramah wae bisa tertipu sama dunia. Betul? Kalau penceramah ditakoki, "Wah, Ustadz, kalau saya ngundang sampean itu bayar piro?" Nah, mulai narik. La ilaha. Nah, Jakarta ku wis ono. Nah, omahe ditulis ceramah setengah jam 500.000. 45 menit 1.500.000. 1 jam 5 juta. 1 jam plus doa 7,5 juta. Yo boy. Totolan dari. Padahal dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, yashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harta yang sedikit dibandingkan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sing penceramah wae iso tertipu be dunia. Apa maneh sing dadi penceramah? Iya. Apa maneh sing masyarakat awam harus waspada. Malah kita diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pergunakan dunia kalian, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikai ilmu, gunakan ilmu untuk menggapai ridha Allah. Dikai dunia, dipergunakan hartane untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Dikai keterampilan, dipergunakan keterampilan ini. Didik keterampilan dikai jebol ATM, didik. Didik keterampilan dikai nolong, didik. Keterampilannya dipergunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Dikai jabatan, dipergunakan jabatannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikai amanat, ambil Allah menjadi pemimpin kayak wow. Nggih. Diberi amanat oleh Allah menjadi anggota deh. Seharusnya dipergunakan untuk menggapai ridha Allah. Begitu ada permintaan dari organisasi Ahlus Sunnah terbesar se-Indonesia, Nahdlatul Ulama, seharusnya senang. Wah, berarti alhamdulillah Nahdlatul Ulama lagi mau kerjasama sama pemerintah dalam rangka untuk tujuannya apa? Kalau tujuannya Nahdlatul Ulama ini hal-hal yang bersifat duniawi, kalau tujuannya untuk agar generasi muda kita menjadi generasi muda yang terbaik, tidak terpengaruh oleh minuman keras, sehingga belajar ya giat, menuntut ilmunya ya giat. Tadi dokter ya dokter temenannya, tadi dokter mabuk ngoperasi wong seje repot. Seharusnya sing dipotong sekele dipotong dasi lo. Ratu pesane wong. La ilaha illallah. Seharusnya
orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebab nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya, semua nikmat, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari kita minum air sampai dapat jabatan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Latus alunna yauma idzin anin. Kalau nikmat itu dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai hisab, nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, masuk surga tanpa bisa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini salah satu hikmah dari banyaknya hikmah Isra wal Mi'raj. Sekali lagi saya ulang, pada malam Isra wal Mi'raj Rasulullah nggak menjawab panggilan Yahudi, Nasara dan dunia. Bukannya kita dilarang kerja, gak dilarang. Bukannya kita dilarang soge, gak dilarang. Wong muslim soge luwih apik daripada wong muslim sing miskin, asal soge ini bersyukur. Asal suki ini dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, membantu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kalau muslim sing suki gak iso ngadakno acara koyo ngene lah. Syiar Islam gak bakal bisa ada di bumi Indonesia ini. Itu sak jam lebih berarti. Kroso Pak sampean, Pak. Kroso Bu sampean, Bu. Wis sak jam lebih ceramah. Kroso Bu. Gak kroso. Iki asam urat mesti cenut Bu. Terus juga peringatan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Mi'raj ini. Dalam Mi'raj ini cuman supaya kula sareng jenengan itu betul-betul memahami tentang kekuasaan Allah. Orang kafir, orang barat, mereka memperkirakan, ini buru perkiraan, jarak antara bumi dan langit pertama sekitar pinten? Sekitar pinten? 100 juta kilometer. Waduh, 100 juta kilometer, betul? Nemen itu. Wonoayu Tanah Merah ping piro itu. Ini baru antara bumi dan langit pertama. Sedangkan jarak antara langit pertama dan langit kedua itu lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit pertama. Begitu pula langit kedua sampai langit ketiga, lebih jauh. Nah, jarak yang miliaran kilometer ini, subhanallah, ditempuh oleh Rasulullah hanya dalam tempo beberapa detik, menunjukkan betapa mulianya kekuasaan Allah. Jangan sampai kalau jenengan ini berani menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.